Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Anda kembali di Metro Siang pemirsa, polisi menghentikan proses hukum seorang ibu di Brebes, Jawa Tengah yang berupaya membunuh 3 anak kandungnya. Pihak dokter RSUD Dr. Susilo Slawi menyatakan yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa berat dan dirujuk menjalani perawatan ke rumah sakit jiwa di Semarang. Ibu di Brebes, Jawa Tengah yang juga merupakan terduga pelaku pembunuhan dan penganiayaan terhadap 3 anak kandungnya hingga salah satunya meninggal dunia beberapa waktu lalu dinyatakan mengalami gangguan jiwa berat. Hal tersebut disampaikan psikolog RSUD Susilo Slawi, Dr. Glorio Immanuel saat gelar kasus di Mapolres Brebes. Setelah melakukan perawatan selama 1 bulan dan pemeriksaan dengan beberapa tahapan, tim psikolog RSUD Susilo Slawi mengatakan gangguan kejiwaan yang dialami terduga pelaku ini bahkan sudah terjadi sejak kecil akibat sering mendapat kekerasan dan dipendam hingga dewasa. Kami dapatkan sudah 6 bulan terduga mengalami gangguan jiwa tersebut. Dan mengapa lagi kena disebut berat? Karena itu sudah mengganggu aktivitas daripada terduga sehari-hari. Sudah menurunkan kemampuan dia dalam melakukan berbagai macam fungsinya, baik fungsi sosial, fungsi ekonomi, fungsi sebagai seorang ibu. Maka kita simpulkan dia mengalami sebuah gangguan jiwa yang berat. Dan perlu dipahami juga bahwa halusinasi dan waham pada ibu ini menetap selama 6 bulan terakhir. Jadi bukan sebuah kejadian yang baru dialami. Bahkan ketika kami melakukan pemeriksaan lebih jauh, banyak kami temukan adanya gangguan-gangguan jiwa pada terduga sejak masa kanak-kanak sampai dengan masa dewasa. Sementara Kapolres Brebes AKBP Faisal Febrianto menyampaikan, untuk kasus hukum yang menimpa Kanti Utami, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan dan pengadilan soal gangguan kejiwaan yang dialami terduga pelaku kekerasan terhadap anak kandungnya itu. Kita koordinasikan ke jaksa maupun ke pengadilan, karena yang berhak melakukan menurut undang-undang yang bisa menempatkan orang di rumah sakit jiwa adalah hakim. Jadi akan kita koordinasikan bagaimana proses hukum selanjutnya. Kalau secara undang-undang ini tidak bisa dipidana lagi karena sudah hasil pemeriksaan, hasil observasi dari dokter atau ahli, ini gangguan jiwanya gangguan jiwa berat. Peristiwa penganiayaan dan pembunuhan anak kandung ini merupakan puncak dari gangguan jiwa yang dialami terduga pelaku, di mana terduga pelaku tidak menginginkan kejadian yang dialami saat kecil menimpa atau dialami oleh anak-anaknya. Dari Brebes, Jawa Tengah, Supardi Rasban, Metro TV. Pemirsa, apa saja indikasi gangguan jiwa akut yang dialami Ibu K di Brebes, Jawa Tengah dan apa saja pemicunya serta bagaimana penanganan lebih lanjut? Kita sudah terhubung bersama dokter spesialis jiwa RSUD Dr. Susilo Slawi, Dr. Glorio Immanuel. Dokter, selamat siang, sudah bergabung bersama kami. Selamat siang. Ya, dokter, kami konfirmasi, dok, berapa lama observasi pemeriksaan ke Ibu K ini dan apa saja gejala yang akhirnya menguatkan analisa bahwa yang bersangkutan memang mengalami gangguan jiwa akut? Yang bersangkutan dirawat dan diperiksa di RSUD Susilo Slawi kurang lebih selama 1 bulan. Selama pemeriksaan, terduga ini mendapatkan beberapa metode pemeriksaan dengan hasil bahwa memang sudah sejak 6 bulan terakhir ini yang bersangkutan mengalami sebuah halusinasi pendengaran, sebuah bisikan-bisikan yang menyuruh dia untuk menyakiti anak-anaknya. Yang kedua, yang bersangkutan memiliki sebuah keyakinan bahwa anak-anaknya akan mengalami hal-hal buruk seperti yang dirinya alami ketika dirinya masih kecil. Dan keyakinan ini sudah sangat-sangat mengganggu pada yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan merasa bahwa lebih baik anaknya meninggal saja daripada harus mengalami kekerasan, harus mengalami pelecehan seperti yang dia alami. Dan yang bersangkutan secara konsisten menceritakan hal yang sama. Dari keluarga pun kami mendapatkan cerita memang sudah mengalami gangguan sejak 6 bulan yang lalu. Bahkan 6 bulan yang lalu sempat ada keluhan bahwa anak-anaknya ini sempat dibawa ke pinggir jurang, tapi anak-anaknya waktu itu dapat menyelamatkan diri.
Oke. Seperti itu yang paling kami dapatkan. Oke. Dok, tapi kalau kita lihat secara kasat mata yang juga dipertanyakan oleh banyak orang terutama adalah masyarakat adalah ketika Ibu K ini nampaknya kalau dari penampilan itu normal, kemudian dia bisa menjelaskan, memaparkan latar belakang dia mengalami trauma dan lain-lain. Ini apa? Apakah ada indikasi yang tidak terlihat yang kemudian akhirnya menguatkan bahwa memang sebenarnya dia memang mengalami adanya gangguan kejiwaan akut? Oke. Gangguan jiwa itu tidak semuanya tampak seperti orang-orang yang mungkin kita bayangkan atau kita lihat sehari-hari di jalan. Banyak gangguan jiwa itu masih memiliki gejala-gejala yang ketika orang tersebut dapat beradaptasi dengan gangguannya, maka gangguannya akan tidak terlalu tampak. Misalnya pada ibu ini memiliki salah satunya adalah pola pikir yang berjalan terus-menerus. Pikirannya tidak bisa berhenti. Bagaimana dia menghadapinya? Maka dibawa untuk selalu bekerja. Karena dengan terus bekerja, maka pola pikir negatifnya itu akan berkurang. Jadi dia menutupi gejala-gejalanya dengan terus beraktivitas. Itu yang sebenarnya kebaikan dari coping mekanisme pada ibu ini. Dan terakhir-terakhir ini, dia kehilangan coping mekanisme atau cara dia mempertahankan diri terhadap gangguannya, tidak bisa dia lakukan sehingga gejalanya keluar. Padahal gejala tersebut sudah ada mungkin lebih dari 6 bulan. Oke, Dok, kemudian kalau dikatakan sebelumnya juga pernah ada kejadian serupa juga bahkan dibawa sampai ke pinggir jurang. Kemudian ada pernyataan kalau Ibu K ini tidak ingin anaknya mengalami nasib serupa dengannya. Tapi apa motivasi ia berupaya untuk akhirnya menghabisi nyawa anaknya? Motivasi utamanya hanya satu, dia selalu terbayang-bayang bahwa dirinya itu waktu kecil pernah mengalami kekerasan seksual, kekerasan verbal, dan kekerasan fisik. Nah, anak-anaknya ini ternyata anak nomor 2 dan anak nomor 3 mengalami sebuah gangguan mental juga. Seperti keterlambatan berbicara, sehingga Ibu K ini selalu mengatakan bahwa anak saya itu berkebutuhan khusus, kasihan mereka. Bertumbuh kembangnya anak-anak ini ternyata tidak sesuai dengan anak-anak normal lainnya, hal ini membuat tekanan menjadi semakin besar untuk Ibu K. Anak sudah masuk ke usia SD, sudah masuk ke usia TK, tapi belum bisa berbicara dengan normal. Dan itu membuat dirinya menjadi malu, sehingga membayangkan bahwa anak-anaknya ini memang akan mengalami hal-hal buruk seperti yang dia alami. Itu keyakinan yang terus-terus tertanam pada ibu ini. Oke, Dok, memang akhir-akhir ini kita mendapati banyak informasi orang-orang dengan gangguan jiwa dan mendengarkan adanya bisikan-bisikan tertentu. Begitu. Tapi kalau kita berbicara mengenai treatment, maka apa yang akan dilakukan kepada Ibu K ini? Untuk treatment pada Ibu K yang kami sarankan, yang pertama tentunya adalah sebuah psikofarmaka, jadi obat-obatan. Obat-obatan ini fungsinya adalah menurunkan beberapa neurotransmitter ataupun zat-zat kimia di dalam otak sehingga dapat menurunkan halusinasinya. Yang kedua yang harus dilakukan adalah sebuah psikoterapi, tapi yang terstruktur, jadi terus-menerus, yaitu menanamkan sebuah keyakinan baru untuk merubah keyakinan dia yang lama. Jadi mindset-nya dia terhadap masa lalunya harus kita rubah. Itu dapat dilakukan dengan psikoterapi, tetapi dibantu juga dengan obat-obatan. Oke, apakah sudah dipindahkan ke rumah sakit di Semarang, Dok? Saat ini sudah dipindahkan ke rumah sakit di Semarang. Oke. Kalau saya bisa tarik lebih luas lagi, lebih umum lagi, Dok. Kita melihat 2 tahun terakhir ini masa pandemi juga berpengaruh cukup besar terkait dengan gangguan jiwa bagi masyarakat, begitu ya. Tapi kalau saya bicara mengenai pasien yang juga dokter tangani saat ini, apakah pasien dengan gangguan jiwa di RSUD Dr. Susilo Slawi ini mengalami peningkatan 2 tahun terakhir? Selama masa pandemi, pasien-pasien kami di sini tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Ya, peningkatan itu lebih kami alami karena masyarakat lebih memahami sekarang. Masyarakat terutama untuk Kabupaten Tegal ya lebih memahami bahwa ke dokter jiwa atau gangguan jiwa itu bukan suatu hal yang luar biasa. Tapi suatu hal yang masih bisa kita usahakan untuk sembuh. Tetapi terkait langsung dengan pandemi tidak terlalu banyak kasusnya. Demikian. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya Dokter Spesialis Jiwa RSUD Dr. Susilo Slawi, Dr. Glory Emanuel sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang, Dokter. Terima kasih.